Karena musuh kita yang paling utama adalah nafsu. Ya, sudah di kitab Risalatul Mu'awwanah sedikit ana ulang. Ya, itu Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wan nafsu aduwun wal adu la yu'min bal a'daul a'da. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan al nafsu aduwun. Nafsu itu adalah musuh. Bahkan wal adu la yu'min bal a'daul a'da. Nafsu itu musuh dan musuh nggak bisa dipercaya. Ya, jadi kalau sama musuh jangan pernah percaya, namanya bodoh, bego kita. Kalau musuh kita percaya. Bukan kita mau bermusuhan, bukan. Orang memusuhi kita serahin duit habis. Lu udah nggak demen sama kita. Temen aja kalau namanya duit sama perempuan lupa, ya benar gak? Ya, kalau orang dulu bilang apa ya? Orang Betawi, duit sama perempuan kagak ada kenal saudara. Itu bagi saudara, wah nggak ada kalau duit nggak kenal saudara ya. Begitu, berantem gara-gara waris. Duit padahal satu kandung. Apalagi musuh kita serahin istri kita amanat, jagain ya gue mau jalan, habis. Musuh. Ya, makanya sekali-sekali musuh jangan diberi amanat, dia tidak akan bisa dipercayai. Musuh itu adalah nafsu, itu adalah musuh dan musuh tidak bisa dipercaya. Bal a'daul a'da, bahkan dia musuh di atas musuh-musuh. Jadi dari musuh-musuh kita ini, musuh paling utama siapa? Adalah nafsu. Nah, beliau mengatakan ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'u aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling utama dari segala musuh adalah nafsumu. Allati baina jambaik, yang berada di antara dua punggung. Ya, itu semuanya juga alasannya orang korupsi sampai ngebegal. Ya, dari atas sampai bawah, dari urusan kecil semuanya urusan katanya ekonomi ya larinya ke perut. Walillahi durul ghail haitsu yaqul, ya, dalam satu kata mutiara seorang penyair mengatakan ta'arrab nafsak la ta'man gawailaha. Kenalilah nafsumu. Makanya harus kenalin diri kita yang ada nafsu. Makanya orang yang mengenal dirinya berarti mengenal Allah. Bagaimana dia mengenal Allah? Dirinya dia nggak tahu. Bagaimana dia mengenal Allah sedangkan dirinya dia nggak tahu? Bagaimana mengenal bapak seseorang, bapaknya dia nggak tahu? Bapak lu yang mana? Tahu. Apalagi kenal bapak orang yang dia nggak kenal. Kenali dirimu, kenali nafsumu. Ya, terutama nafsu yang di jiwa kita ini nafas. Ya, ada nafsu. La ta'man gawailaha. Jangan pernah merasa aman dengan tipu dayanya. Jadi nggak usah dengan tipu daya orang kita takut, diri kita aja. Kalau kita bisa mengendalikan tipu daya kita sendiri, insya Allah kita nggak bakal tertipu dengan tipu daya orang lain. Pahamin tuh? Kalau kita bisa mengenali tipu daya yang ada dan kita bisa mengkonter tipu daya diri kita, insya Allah kita nggak bakal tertipu dengan tipu daya orang lain. Contoh misalnya nih, kita mau menipu seseorang, istri orang atau uang orang, apa aja kejahatan-kejahatan ada di otak kita. Dan kita bisa mengkonter, bisa melawan, bahkan meredam. Insya Allah kita nggak bakal tertipu. Kita tahu nih, copet ingin menipu diri kita. Kita mau jadi copet, kita mau nyopet, kita nggak mau. Kita tahu trik dan sebagainya, kita bisa counter. Insya Allah orang yang mau copet kita tahu karena kita lebih dahulu mengenai kejahatan yang ada pada diri kita. Niscaya kejahatan yang ada dari luar yang ingin memasuk kepada diri kita bisa tahu, ya. Makanya biar kita cerdas, yaitu sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih dilanjutkan, ta'arrab nafsaka la ta'man gawailaha. Ini masih dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Kenali dirimu, nafsumu, kenali nafsumu, jangan kau percaya memberikan amanat, ya, kepada tipu dayanya. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih keji, lebih jahat dari 70 syaitan. Syaitan kan jahat, tukang nipu daya, tukang nipu kita. Nafsu yang ada di diri kita jauh lebih jahat, lebih bahaya dari 70. Kita dengar hadis-hadis Nabi, ulama mengatakan bahwasannya syaitan diikat ketika Ramadan. Benar gak? Emang benar diikat. Tapi kenapa banyak setan yang berkeliaran? Itu nafsu kita yang lebih jahat dari 70 ngumbar itu semua.
Setannya sini yang ngajarin kita, gurunya nih yang terlaknat, laknatullah alaih. Ya nggak apa-apa bilang laknat, emang udah terlaknat. Ya Allah kata mana terlaknat ini syaitan, diikat dia. Tapi 11 bulan kita udah pesantren sama dia. Maka ketika 1 bulan pesantren Allah, kuat gak kita? Paham gak nih? 11 bulan kita udah dididik sama syaitan. Ketika 1 bulan, nah yang dididik sama syaitan itu berkeliaran digoda-godain orang. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dari didikan-didikan syaitan. Paham tuh ya? 11 bulan didik syaitan, setonnya gurunya diikat, muridnya berkeliaran. 70 lagi. Kenapa? Hawa nafsu. Termasuk kita yang baik-baik lagi puasa bisa digoda. Ya, makanya itu lebih utama orang-orang yang nggak berpuasa menghormati orang yang puasa. Bukan sekedar laparnya itu, tapi nafsu jiwa kita ini, ya, yang luar biasa. Ya, tidak kemungkinan buat orang-orang mulia pun ada nafsu. Ya, nah itulah gunanya kita belajar ilmu agama untuk bisa mengandalkan segala nafsu-nafsu yang ada, ya, yang tidak baik di dalam diri kita untuk bisa kita kendalikan. Baik.